Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya benci banget sama asuransi. Budeng waktu cilik ancene mokong. Hobine nonton bioskop nang diae nek ana tontonan budeng mesti teko gak tau absen. Mulai bioskop, bal-balan, tandak bedes, karnaval, Agustusan, kawinan, sampai konser musik. Sing ngenes ya bapake budeng. Saben arep budal nonton, budeng mesti njaluk sangu. 5.000 mesti. Paling didik, kadang 10.000 gawe tuku jajan karo ngombe es teh. Cuma tontonan sing iki siji gak koyo biasane. Bapake sing nesu. Gak mergo sangune. Tapi biasane budeng iku areke disiplin. Nek ana tontonan mesti teko dhisik mulih keri dhewe. Koyo korpersen ngono. Kon iki jari sapa? Masalahe saiki nang bapake. Sering ngenes bapake iki. Ya apa ya gak ngenes. Nek saben ana tontonan bapake mesti nyusul ndeleki budeng. Wis magrib gak mulih-mulih. Bapake ndoleki wis ana 2 jam. Gak ketemu. Marani koncone situk-situk gak ono. Dideleki nang terminal, nang pasar gak nemu areke. Ibuke budeng gulung kuming, ngongkon sapa ae ndeleki anake. Sampai wong dodol bakso surungan dikongkon ndeleki pisan. Kedadian kaya ngono iku bolak-balik. Akhire saiki bapake budeng wis duwe akal. Mene bengi ana ludruk. Mangkane isu-isu budeng wis digonceng bapake dijak cukur rambut. Mari dicukurno langsung dijak mulih. Tekan omah ibuke budeng bengak-bengok. Walah Pak, budeng iku lho areke ganteng, rambuté abang. Lah apa sampean cukur gondol plotos kaya ngono? Mali kaya bajingan sing ketangkep nang langgar. Jare ibuke budeng karo berok-berok. Bapake budeng malah mesem terus njelasno. Ngene lho, Bu. Budeng tak cukur gondol gawe antisipasi. Antisipasi apa, Pak? Iki ben enak dolekane. Omongmu kaya wong tandes kuliah. Digondol biar gampang dicari. Ini sama dengan cerita kami selama menekuni bisnis ini. Ada hal yang gampang ditengeri atau mudah diketahui saat ketemu calon prospek atau ngobrol dengan prospek. Bagaimana mereka merespon tentang konsep perlindungan keuangan dengan asuransi? Dari sorot mata, gestur, sangat mudah kami kenali, padahal belum ngobrol. Kayak kita lihat ada orang gundul gitu. Apa itu? Saya benci asuransi. Dan biasanya yang bilang benci sama agen asuransi, orangnya itu nggak terlalu pinter dan ya selain pelit dan nggak terlalu kaya biasanya. Simak penjelasan saya sampai selesai ya. Pernah nggak mendengar orang bilang, saya benci banget sama asuransi. Saya itu diteleponin terus kayak ada utang aja. Pasti pernah denger kan? Atau bahkan jangan-jangan Anda sendiri pernah mengucapkan hal itu. Nah, pertanyaan saya. Sebenarnya yang dibenci itu asuransinya atau agen asuransi yang jual asuransi? Ya apa sih? Sebenarnya yang dibenci itu asuransinya atau agen yang jual asuransinya? Jika yang kita tidak sukai itu adalah kelakuan agen yang jual asuransi dengan cara yang terlalu agresif, maka saya bisa memahami rasa sebal Anda. Namun jika kita mau jujur dengan diri sendiri, sebenarnya kita tahu kok bahwa asuransi itu penting. Agen asuransi itu seperti tentara. Mereka dilatih untuk mengenali musuh. Agen asuransi, mereka dilatih untuk mengenali dan mengelola risiko atas kehidupan. Bahwa agen asuransi pun juga tidak tahu loh, kapan risiko itu akan menghampiri dirinya. Seperti sakit, kecelakaan, cacat, dan meninggal. Kebanyakan agen asuransi yang sudah memiliki proteksi akan melakukan tindakan reaksi cepat pada saat ketemu dengan orang yang dia hormati untuk segera memiliki asuransi. Anda perlu paham, yang dikejar oleh agen asuransi seperti kami bukan uang Anda, bukan komisinya. Mengapa? Karena meskipun
hari ini Anda banyak uang, lalu saat kami berkunjung ke rumah sakit atau takziah ke rumah duka, ada dua pertanyaan yang kami khawatirkan. Apa itu? Satu, apakah Anda mengenal beliau cukup lama? Dua, kenapa kok tidak kamu tawari asuransi? Kan kasihan anak-anaknya masih kecil, sedangkan istrinya tidak punya penghasilan. Itu yang dikhawatirkan oleh kami. Jadi, karena kita dilatih untuk mengenalkan tindakan preventif atas sesuatu yang berdampak besar, jika tidak dilakukan, maka mohon Anda maklumi. Karena tindakan teman-teman saya itu dianggap seperti mengejar-ngejar seseorang. Karena begitu Anda sudah terlindungi, 50% persoalan itu sudah terselesaikan. 50% sisanya adalah meningkatkan nilai perlindungan hingga angka optimum sesuai dengan kebutuhan Anda, serta menjaga proteksi itu tetap aktif. Ada yang bilang, sebelum punya asuransi dikejar-kejar, setelah ikut terus nggak pernah dihubungi lagi. Sikap agen asuransi seperti itu tidak 100% keliru, meskipun kurang tepat. Mereka bergerak mencari teman baru lainnya untuk segera memiliki proteksi. Kami tahu bahwa hubungan dengan nasabah tetap harus kita jalin. Namun itu biasanya dilakukan terhadap nasabah yang bersedia untuk diajak tukar pikiran. Tantangan bagi kami adalah jika setelah nasabah bayar, terus kami datang lagi, nanti dianggap sebagai nagih. Kalau tidak datang, dianggap tidak peduli. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Makanya tanggal kita datang itu semaksimal mungkin sebelum datangnya jatuh tempo. Padahal semua orang juga tahu kok, satu-satunya industri keuangan di mana hubungan antara pihak peserta dengan pengelola bukan hutang piutang ya asuransi itu. Bahkan setelah nasabah menerima dana klaim ratusan hingga miliaran rupiah, tidak dianggap sebagai hutang piutang. Padahal baru ikut 6 bulan saja. Alasan lainnya adalah pertimbangan pragmatis logika keuangan. Contoh, jika orang tua Anda sakit yang cukup parah seperti serangan jantung, Anda tahu kan berapa biaya satu kali operasi pasang ring? Bisa 200 juta. Itu belum harus cek rutin berikutnya loh. Yakin Anda sanggup membiayai semuanya sendirian? Belum lagi jika Anda sudah punya keluarga sendiri. Dengan asuransi, Anda memindahkan risiko untuk menanggung beban biaya berobat itu sendirian. Anda bagi dengan peserta lainnya atau Anda alihkan kepada pihak asuransi. Emang ada ya cara tolong-menolong seperti itu jika tanpa asuransi? Coba Anda tes kepada tetangga Anda. Tunjukkan kwitansi penagihan biaya sakit yang ratusan juta itu agar mereka yang melunasinya. Wah repot ambek buta terong ya. Kalau Anda punya tetangga seperti itu, kenalkan saya ya. Saya mau bertetangga dengan orang itu. Oh, wes angel. Memang pada masa awal membayar asuransi nampaknya terasa berat karena dianggap tidak mendesak. Saya pun juga pernah mengalami seperti itu. Tapi ada saatnya Anda akan berterima kasih karena punya asuransi. Semakin kita tahu manfaat asuransi dan kita mencoba bersikap untuk melawannya, itu akan semakin menyakiti pikiran dan mental Anda sendiri. Itu persis seperti saat saya dibangunkan oleh almarhum ibu saya untuk berangkat sekolah. Sebel sekali. Enak-enak mimpi pacaran dengan artis ibu kota, dibangunin. Saya tahu bangun pagi itu penting, tapi karena saya mencoba untuk melawannya, yang muncul adalah perasaan benci. Bahkan ya sampai ngomel-ngomel dalam hati. Saya bisa mengerti Anda membenci agen asuransi yang bersikap menjengkelkan. Karena itu adalah tanda Anda belum memilikinya. Semua logika yang Anda kemukakan tentang kebusukan sikap seorang agen asuransi tidak bisa mematahkan konsep pentingnya asuransi buat anak dan istri Anda. Nah, kalau Anda sayang dengan mereka, mengapa Anda membenci kami? Mana yang Anda pilih? Anda gunakan uang kecil untuk mengendalikan pengeluaran yang lebih besar, ataukah Anda gunakan uang Anda sendiri untuk membayar semua pengeluaran akibat sakit kritis? Di zaman sekarang kayak gini, Anda belum punya asuransi. Wah, menurut saya Anda terlalu pede.
Anda terlalu pede bahwa uang Anda itu pasti tetap awet dan terus bertambah. Padahal Anda tahu, sebesar apapun income Anda, kalau pengeluarannya tidak dikelola dengan baik, ya akan habis. Bukankah asuransi merupakan strategi keuangan yang paling pasti bagi Anda yang membutuhkan dana tunai yang besar untuk urusan yang tidak Anda inginkan? Dan ada pula mereka yang terlalu pede, memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah memerintahkan kita untuk menggunakan akal budi kita dan memerintahkan kita untuk beramal kebaikan, bahkan bekerja. Kalau Anda percaya Tuhan yang akan mencukupi semua kebutuhan Anda, mengapa kemarin Anda masih masuk kerja atau masih mengurus perusahaan Anda? Kau nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, gunakan masker, makan nutrisi yang berkualitas, olahraga yang teratur, cuci tangan pakai sabun, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.